Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Sebagai sebuah pedoman, kurikulum memegang peran strategis dalam seluruh kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan dan pengembangan kurikulum membutuhkan adanya pemahaman terhadap konsep dasar kurikulum. Pada prinsipnya, kurikulum disusun secara terpusat, terutama pada mata pelajaran pokok. Hal tersebut agar terciptanya pemerataan kualitas peserta didik di seluruh Indonesia. Apa yang menjadi perbedaan dan perubahan kurikulum 1947-kurikulum paradigma baru? Perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. 1. Kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. 2. Kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952 terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. 3. Kurikulum 1964 pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968 perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 5. Kurikulum 1975 menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. 6. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 8. Kurikulum 2004. Setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nanti. 9. Kurikulum 2006. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. 10. Kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Mulai dari kurikulum rencana pelajaran ini di masa awal pasca kemerdekaan hingga kurikulum 2013 sekarang. Segala perubahan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kemudian kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru yang di kurikulumnya memiliki
fleksibilitas bagi sekolah agar memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kurikulum ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013 akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui proses program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap tahunan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal apa yang paling menarik dari kurikulum paradigma baru ini? Ada 7 hal yang diterapkan dalam kurikulum paradigma baru, yaitu 1. Struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. 2. Hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah diterapkan. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja. Pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. 4. Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebaliknya. Misalnya, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. 5. Sekolah juga diberikan keleluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. 6. Untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK,
yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. 7. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang berpisah pada jenjang SMP. Adakah struktur kurikulum paradigma baru? Tentunya ada. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya dan program tersebut. Pada kurikulum tentunya ada pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip. Bisakah saudari berikan apa saja prinsip-prinsip tersebut? Pada pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip berikut ini. 1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. 2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. 4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. 5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. 6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. 7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. 8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. 9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Baik, bagaimana kepada saudara Samir atas penjelasannya? Sudah mengerti atau masih ada yang ingin tanyakan? Saya persilakan. Saya sudah cukup jelas tentang pembahasan materi hari
Terima kasih. Oke, kalau sudah cukup jelas materinya, kita cukupkan sampai di sini pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.